Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Cafe Neri yang ada di Jati. Dan perkenalkan, nama saya M. Fadal Al-Zikri, BP 20, ketua dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Kelvin Muhammad dengan nomor BP 230628. Perkenalkan, saya Marini Anggelia dengan nomor BP 230252. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dengan BP 230439. Perkenalkan, nama saya Leonardo Napitupulu dengan nomor BP 230068. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Matkul Pengembangan Organisasi dengan dosen Bapak Robi Dharma Putra. Baik, kami dari mahasiswa UPI ingin melakukan wawancara pada Cafe Neri. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Vivi Rahmawati. Kebetulan saya di sini supervisor di Cafe Neri. Dan di samping saya di sini ada perkenalkan nama aku Kayla. Aku di sini sebagai staf atau karyawan. Baik, di sini saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya kak. Bagaimana alur atau tahapan rekrutmen oleh Cafe Neri mulai dari pembukaan lowongan hingga calon karyawan diterima? Jadi di sini kami bikin hiring dulu di Instagram, di feeds. Nanti ada beberapa orang yang kirim di email. Di situ juga dicantumkan email Cafe Neri. Habis itu nanti ada beberapa orang kirim CV. Nanti di sana kami panggil beberapa orang untuk di interview. Nanti itu tuh sesuai sama apa yang kami butuhkan, seperti mungkin kayak di kitchen atau di bar gitu. Nah nanti kalau memenuhi syaratnya nanti kami akan panggil dan coba untuk interview kedua. Langsung saja ke pertanyaan kedua ya kak. Apa kriteria atau spesifikasi khusus baik hard skill maupun soft skill yang paling diutamakan saat memiliki calon barista atau staf pelayanan? Di sini kami mengutamakan etika terlebih dahulu, berkomunikasi dengan customer, terus kerjasama dengan tim. Baik kak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya, yaitu dalam proses seleksi bagaimana cara manajemen memastikan bahwa calon karyawan tersebut memiliki budaya kerja atau passion yang sejalan dengan konsep dari kafe ini. Nah, tadi kan ada di panggilan interview kedua. Nanti di sana SPV sudah melihat cocok apakah tidak untuk dilanjutkan. Nanti kami mencoba trial kerja selama 1 minggu. Gitu, apakah dia punya skill apa tidak begitu. Pertanyaan selanjutnya kak, apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi manajemen dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan standar operasional di kafe ini? Tantangannya itu tidak hanya mempunyai skill, tetapi juga bagaimana karyawan bisa menunjukkan pelayanan yang baik dengan customer dan berpakaian yang baik juga. Baik kak, kami mau bertanya tentang kompensasi karyawan ya kak. Pertanyaan yang pertama kak, bagaimana struktur sistem pengupahan atau gaji kak yang diterapkan oleh Cafe Neri Padang bagi karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu kak? Oh gitu. Oke. Kalau untuk penggajian di sini kami ada gaji pokok,
dan tunjangan. Nah, tunjangannya itu ada untuk perempuan dan laki-laki. Kalau untuk perempuannya sendiri itu ada tunjangan make up. Kalau untuk laki-laki di sini ada tunjangan untuk penampilan atau grooming mereka. Apakah mereka mau pergi ke barbershop atau beli baju baru apa gimana gitu. Tapi untuk pengeluaran upah makan untuk karyawan itu di sini belum ada. Lanjut pertanyaannya Kak. Selain gaji pokok, apakah terdapat bentuk kompensasi lain seperti insentif penjualan, bonus kerja, atau uang makan untuk motivasi karyawan? Di sini kami ada beberapa dikasih bonus. Kami kasih bonus untuk karyawan-karyawan itu ketika penjualan meningkat, begitu. Penjualan meningkat. Terus abis gitu kalau untuk kompensasinya itu ketika di dalam bonus itu kami di sini kan ambil absen ya. Nah jadi kalau di absennya itu ada keterlambatan sekitar 25 menit itu mungkin dipotong sekitar 25.000. Kalau 1 jam mungkin 50.000 gitu. Baik Kak, saya akan masukkan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana manajemen menentukan keadilan dalam pemberian kompensasi agar beban kerja karyawan terasa sebanding dengan imbalan yang mereka terima? Di sini kami melihat bagaimana kinerja karyawan. Kalau misalnya kinerjanya bagus, kami pasti memberi bonusnya itu tidak sama rata dengan karyawan lainnya gitu. Dan itu tuh bagaimana mereka untuk bertanggung jawab dengan kerja masing-masing. Begitu. Pertanyaan selanjutnya agak melanjutkan yang lainnya Kak, tentang pengembangan karir Kak. Pertanyaan pertama, apakah Cofineri menyediakan program pelatihan atau workshop berskala seperti latte art training atau service excellence untuk meningkatkan kemampuan karyawan? Izin jawab ya Bang. Kalau buat workshop atau pelatihan di sini belum ada. Tapi misalkan ada kayak mereka kayak niat gitu mau jadi barista, nanti bakal diajarin dari cara mungkin kalibrasi atau steaming atau latte art gitu. Baik, saya lanjut pertanyaannya Kak. Bagaimana skema jenjang karir yang tersedia di Cofineri? Apakah seorang staf memiliki peluang untuk naik jabatan menjadi head barista atau supervisor? Kalau buat di Cofineri sendiri kita sistem posisinya itu sama rata gitu kan Bang. Iya. Tapi mungkin ada di tempat lain atau mungkin mereka mau melanjuti jenjang karirnya tempat lain mungkin bisa gitu dengan ya kinerja gitu loh Bang, kayak harus mulai dari barista dulu terus naik menjadi asbar atau head bar baru bisa menjadi SVP gitu. Dan juga maksudnya tuh ada penilaian tersendiri juga buat naik ke jenjang karir selanjutnya gitu. Selanjutnya, bagaimana pengaruh adanya peluang karir dan sistem kompensasi yang ada terhadap tingkat loyalitas serta keinginan staf untuk bertahan lama bekerja di Cofineri Pak? Sangat berpengaruh sih Bang gitu, soalnya pasti kalau orang mau naik menjadi head bar ataupun supervisor mereka pasti kayak lebih kayak berusaha gitu, maupun dari kinerja atau attitude seperti itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktunya Kak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja wawancara dari kelompok 1. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.